Pendidikan bukan hanya tentang mengisi kepala siswa dengan fakta dan angka, tetapi juga tentang membentuk pribadi yang kuat dan literat. Sekolah bukan sekadar tempat di mana buku dibuka, tetapi juga merupakan tempat di mana karakter dibangun. Dalam hal ini, perpustakaan sekolah dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mewujudkan hal tersebut. Disinilah biblioterapi menjadi salah satu solusi yang menarik. Dengan membiarkan kata-kata dan cerita menjadi panduan, kita dapat membantu siswa menjelajahi dunia emosionalnya. Pustakawan dan guru membantu siswa menemukan bahan pustaka yang tidak hanya menarik, tetapi juga memberi pemahaman dan menginspirasi. Biblioterapi singkatnya adalah penggunaan bahan bacaan untuk kebutuhan terapi. Terapi di sini bisa berupa development self atau motivation yang memang bisa ditangani oleh non-psikolog begitu. Jadi siapapun bisa menggunakan teknik biblioterapi ini termasuk untuk self-help terapi atau pertolongan pada diri sendiri. Jadi penggunaan bahan bacaan di sini bentuknya bisa luas karena biblio sendiri adalah bahan pustaka yang maknanya bisa book material maupun non-book material. Seperti buku, kartu, musik, kemudian non-book materialnya bisa berupa lagu, lirik lagu, puisi, dan banyak lagi. Jadi, biblioterapi adalah sebuah seni menghubungkan cerita, buku, dan puisi untuk kebutuhan terapi. Biblioterapi sering sekali digunakan untuk self-developmental atau pengembangan diri pada anak-anak. Kesulitan belajar, kemudian ada yang terkena bullying seperti itu. Jadi memang biblioterapi sesuai konteksnya akan sangat membantu mereka, walaupun memang bukan satu-satunya terapi. Jadi biblioterapi bisa dikombinasikan dengan terapi lain seperti art terapi, writing terapi, kemudian juga bisa dalam bentuk journaling seperti itu. Pustakawan bisa membentuk sebuah kelompok biblioterapi ataupun bekerja sama dengan bimbingan konseling untuk mengatasi setiap permasalahan anak di sekolah. Tapi kalau memang tidak ada sama sekali guru bimbingan konseling, selama pustakawan memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang biblioterapi dengan dibuktikan oleh sertifikat yang resmi dikeluarkan oleh Zikra Institute misalnya atau Universitas Pendidikan Indonesia dalam hal ini ilmu perpustakaan dan sains informasi, insya Allah bisa melakukannya dengan syarat untuk bisa memberikan terapi itu sudah melalui basic biblioterapi workshop. Di antaranya adalah menganalisis 10 buku ya. Kalau memang untuk anak-anak 10 buku anak. Kemudian remaja 10 buku remaja. Dewasa 10 buku dewasa dan lansia 10 buku lansia. Setelah itu ada jenjang yang berikutnya yang bisa digunakan untuk pengembangan dari apa yang sudah dianalisis tersebut. Biblioterapi yang diterapkan kepada siswa-siswi kelas 4 di MI Ibnu Sina Soreang merupakan biblioterapi preventif atau pencegahan yang dilakukan secara berkelompok. Hal pertama yang harus dilakukan adalah melihat kemana arah tujuan dari penerapan biblioterapi ini. Sederhananya, pustakawan atau terapis harus memahami anak dan memahami konteks tujuan dari penerapan biblioterapi. Kedua, melakukan seleksi koleksi atau media dan juga metode yang akan digunakan. Dalam hal ini, pustakawan atau terapis harus memiliki pemahaman yang besar mengenai isi konten atau media yang digunakan. Saat penerapan biblioterapi, terdapat 5 sesi yang harus dilakukan.
Diawali dengan pemberian motivasi kepada peserta, yaitu berupa sesi ice breaking, agar peserta biblioterapi dapat mengikuti rangkaian sesi selanjutnya dengan semangat. Dilanjutkan dengan diskusi. Pustakawan atau terapis akan mengajak peserta untuk berbagi sudut pandang terkait topik yang telah ditentukan sebelumnya. Di sini kita dapat melihat sejauh mana pengetahuan peserta mengenai topik tersebut. Setelah melakukan diskusi, pustakawan atau terapis akan mulai memberikan bahan pustaka yang telah dipilih. Misalnya, peserta biblioterapi akan diarahkan untuk menonton, membaca, atau bermain peran. Dalam hal ini, terapis dapat memberikan bahan bacaan untuk dibaca dalam jangka waktu 1 minggu di luar jadwal kegiatan biblioterapi. Kemudian, peserta akan diarahkan untuk menindaklanjuti informasi yang telah diperoleh. Ada banyak alternatif metode yang dapat digunakan. Salah satunya adalah metode AIH atau journaling, di mana peserta diminta untuk menuliskan apa alasannya memilih buku atau video yang telah ditonton, kemudian menceritakan kembali apa isi cerita dalam buku atau video yang telah ditonton, dan juga mengemukakan hikmah apa yang telah didapatnya. Nah, pada sesi ini kita dapat melihat mungkin saja sudut pandang peserta mulai terpengaruh oleh isi dari bahan pustaka yang digunakan. Terakhir, kami membimbing peserta untuk merefleksikan dirinya. Dimulai dengan adakah pengalaman peserta yang serupa dengan adegan pada cerita, lalu seperti apa perasaan peserta setelah membaca buku atau menonton video, kemudian adakah kesamaan antara kehidupan peserta dengan kehidupan tokoh pada cerita, dan terakhir, apakah peserta memiliki rencana untuk dilakukan selanjutnya setelah membaca buku atau menonton video. Setelah rangkaian sesi biblioterapi selesai, selanjutnya dilakukan evaluasi. Apabila tujuan tercapai, maka pelaksanaan biblioterapi selanjutnya akan disesuaikan dengan kebutuhan. Namun jika tidak, pustakawan atau terapis akan memperbaiki kekurangan yang ada dan mengulangi kegiatan biblioterapi dari sesi yang pertama. Biblioterapi memang tidak bisa terlihat secara instan, walaupun dalam konteks-konteks tertentu yang sifatnya self-developmental tadi atau pengembangan diri dan motivasi, saat itu juga bisa terlihat dengan ekspresi, dengan testimoni, dengan refleksi dari kliennya sendiri gitu. Jadi klien sendiri yang akan nanti merasakan perubahan yang ada dalam dirinya sendiri. Termasuk ciri khas dari biblioterapi sendiri adalah anti nasihat. Jadi kita tidak bermaksud memberikan nasihat untuk klien kita, tapi mereka sendirilah yang menemukan jawaban atas permasalahan mereka, dan akhirnya mereka juga yang akan menentukan action apa yang paling pas untuk mereka lakukan, juga apa perubahan yang mereka kehendaki. Menurut kami sih bagus ya, mungkin bisa membangun atau meningkatkan motivasi anak, misalnya dari anak yang semangat pembelajarannya kurang, dari segi pencapaian pemahaman materinya kurang, mungkin bisa memberikan motivasi buat mereka, dan mereka lebih bersemangat lagi, membangun semangatnya mereka, dan lebih tertarik untuk beberapa mata pelajaran yang mungkin dari awalnya mereka kurang berminat. Jadi dengan adanya program ini bisa membantu anak-anak juga dari segi yang tadi. Biblioterapi di perpustakaan itu ngapain aja? Membaca sebuah cerita dan mengisi sebuah jurnal. Baca cerita apa aja? Udah baca cerita tentang Abu Hanifah dan orang pemalas, sama berguna sampai akhir. Sebagai kurma penghambat doa dan dengan penulis buta. Jangan menjadi pemalas, karena sesuatu itu tidak akan datang sendiri. Dan kalau yang berguna sampai akhir, kita itu harus bersyukur, jangan kebanyakan mengeluh. Jangan asal makan bukan hak kita. Dan dalam mencaci maki orang, karena semua sabar walaupun mencaci maki. Kesannya dari
kegiatan biblioterapi? Seru. Dan senang. Kita juga bisa mengambil hikmah. Dan bisa dibuat menjadi pembelajaran. Menakjubkan bukan? Jika kita melihat bagaimana pendidikan tidak hanya menghidupkan pengetahuan, tetapi juga menghidupkan karakter siswa. Pendidikan bukan hanya tentang apa yang dipelajari, tetapi juga tentang siapa dan apa yang menjadi perjalanannya. Kegiatan biblioterapi tidak hanya dapat digunakan untuk menumbuhkan literasi bagi siswa, tetapi juga dapat membangun jiwa dan menciptakan ruang aman bagi pertumbuhan personal. Ini adalah perjalanan yang terus berlanjut, di mana setiap halaman buku adalah titik awal menuju pemahaman yang lebih dalam. Kita tidak hanya membaca kata-kata, tetapi juga membaca diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita.